Pertemuan pertama dengan cahaya. Ratna Dewi berdiri di depan rumah kayu tua peninggalan ayahnya. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan jati di pinggir jalan desa. Hatinya terasa kosong. Sudah bertahun-tahun ia berusaha menemukan arti hidup, namun yang tersisa hanyalah kehampaan. Ayahnya telah lama meninggal, meninggalkan ia dan ibunya yang keras kepala. Sejak kecil, Ratna sering bertanya-tanya tentang Tuhan. Ia tumbuh dengan ajaran keluarganya yang penuh tradisi, namun banyak pertanyaan di hatinya tak pernah terjawab. Mengapa hidupku terasa hampa meski aku punya segalanya? Bisiknya dalam hati. Ratna baru lulus kuliah keguruan dan sempat mengajar di sekolah desa. Murid-muridnya sering membuatnya tersenyum, namun di balik itu semua, ia merasakan ada ruang kosong yang semakin hari semakin melebar. Hari itu, langkahnya membawanya ke arah pasar. Di jalan, ia melewati sebuah masjid tua dengan kubah hijau pudar. Suara adzan asyar bergema, memantul di antara sawah dan pepohonan. Ratna tertegun. Entah kenapa, suara itu menusuk hatinya. Ada getaran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri lama di depan masjid itu, seakan tak mampu beranjak. Kenapa suaranya begitu menenangkan? Gumamnya. Di serambi masjid, seorang pria parubaya dengan janggut tipis tersenyum kepadanya. Dialah Ustadz Rahman, imam masjid sekaligus guru mengaji anak-anak desa. Assalamualaikum, enduk, sapanya ramah. Ratna sempat kikuk, hanya mengangguk pelan. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Suara adzan tadi terus bergema di kepalanya. Ada sesuatu yang berbeda, seperti panggilan halus yang tidak bisa ia abaikan. Ia termenung di depan jendela, menatap bulan yang menggantung di langit. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Esok harinya, Ratna sengaja melewati masjid itu lagi. Ia melihat anak-anak kecil duduk bersila, belajar mengaji dengan suara riang. Dari balik tirai bambu, ia mengintip. Hatinya tergetar melihat ketulusan wajah mereka. Seakan ada cahaya yang memancar dari setiap huruf yang mereka lafalkan. Ustadz Rahman menyadari keberadaannya. Monggo, enduk. Kalau ingin mendengar, silakan masuk. Masjid ini rumah semua orang, ucapnya dengan lembut. Ratna gugup, tapi kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia duduk di serambi, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Dadanya terasa penuh, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa dekat dengan sesuatu yang selama ini ia cari. Di perjalanan pulang, Ratna menahan tangis. Apa ini jawaban dari segala kosongku? Apa ini cahaya yang kucari selama ini? Batinnya bergemuruh. Sejak hari itu, ia sering melewati masjid. Ia tidak pernah masuk terlalu jauh, hanya duduk di serambi, mendengarkan suara anak-anak belajar atau lantunan ayat dari pengeras suara. Setiap kali, hatinya semakin tenang, namun sekaligus takut pada apa yang akan terjadi bila ia benar-benar mengikuti panggilan ini. Suatu sore, Ustadz Rahman menghampirinya lagi. Ratna, kalau hatimu resah, jangan dipendam sendiri. Tuhan selalu punya jalan untuk setiap hamba yang mencarinya. Kata-kata itu seperti menembus dinding hatinya yang paling dalam. Malam itu, Ratna berdoa dengan cara yang ia tahu. Ia menangis, meminta petunjuk, meminta cahaya. Dan entah bagaimana, tidurnya malam itu terasa begitu damai untuk pertama kalinya. Disinilah awal dari perjalanan panjang seorang Ratna Dewi yang kelak dikenal sebagai Aisyah. Sebuah perjalanan menuju cahaya yang akan dipenuhi air mata, luka, penolakan, sekaligus kebahagiaan sejati. Perjalanan mencari kebenaran. Sejak pertama kali mendengar lantunan adzan di masjid tua itu, Ratna Dewi tak lagi sama. Hatinya seperti terbuka, seperti ada ruang baru yang dipenuhi rasa penasaran sekaligus damai. Hari-hari berikutnya ia mulai mencari jawaban atas kegelisahan yang selama ini menggerogoti batinnya. Pagi itu, Ratna duduk di teras rumah. Ibu Ratih, ibunya, sedang sibuk menjemur pakaian di halaman. Mata Ratna kosong menatap sawah di kejauhan. Ia mendengar kicau burung, suara sapi di kandang tetangga, dan samar-samar gema ngaji dari masjid. Dadanya kembali bergetar. Ratna, kenapa melamun terus? Embot ya bantu ibu, jangan diam saja, tegur ibunya. Endak apa-apa, Bu. Ratna cuma mikir, jawabnya singkat.
Ibu Ratih menghela napas. Ia tahu anaknya sering melamun, tapi ia tidak pernah menyangka kalau di dalam hati Ratna sedang berkecamuk pertanyaan besar tentang keyakinan dan tujuan hidup. Malam itu, Ratna memberanikan diri mendatangi masjid. Ia menunggu sampai anak-anak selesai mengaji. Suasana masjid tenang, hanya tersisa beberapa orang tua yang melipat sajadah. Ustadz Rahman duduk di sudut serambi, membaca kitab. "Assalamualaikum, Pak Ustadz," sapa Ratna dengan suara lirih. "Waalaikumsalam." "Wah, enduk Ratna. Silakan duduk," jawabnya ramah. Ratna duduk bersila, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap lantai bambu, tak berani menatap mata Ustadz Rahman. "Pak Ustadz, boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Ratna menarik napas panjang. "Kenapa? Setiap kali saya dengar adzan atau bacaan Al-Quran, hati saya jadi tenang, padahal saya belum pernah belajar tentang Islam. Apakah itu kebetulan?" Ustadz Rahman menutup kitabnya. Ia menatap Ratna dengan penuh kasih, seperti seorang ayah kepada anaknya. "Enduk, hati manusia itu ciptaan Allah. Ia akan merasa tenang ketika mendengar kebenaran. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dipanggil." Ratna tercekat. Air matanya hampir jatuh, namun ia tahan. "Tapi, saya takut, Pak. Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan orang-orang di kampung ini?" Ustadz Rahman tersenyum bijak. "Jalan menuju kebenaran memang tidak selalu mudah. Tapi kalau hatimu sungguh mencari, Allah akan beri kekuatan. Tidak ada paksaan dalam beragama, enduk. Yang penting, carilah ilmu dulu. Jangan terburu-buru." Sejak percakapan itu, Ratna mulai sering datang ke masjid. Ia tidak langsung belajar banyak, hanya mendengarkan. Terkadang, Ustadz Rahman membacakan kisah para nabi atau menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa sederhana. Setiap kata yang ia dengar seolah menyalakan lilin di dalam hati Ratna. Di rumah, Ratna mulai membaca buku-buku tentang Islam yang ia pinjam dari masjid. Malam-malamnya kini terisi dengan renungan, membaca hingga larut, mencoba memahami arti setiap kata. Namun, semakin ia belajar, semakin besar pula kegelisahan dalam dirinya. Ia tahu, langkah berikutnya akan sangat berat, mengakui bahwa ia mungkin harus meninggalkan keyakinan lama yang sudah ia warisi sejak lahir. Suatu sore, Ratna kembali duduk di serambi masjid. Fahri, seorang pemuda desa yang rajin membantu di masjid, menghampirinya. Ia membawa segelas teh hangat. "Mbak Yu Ratna, minum dulu. Dari tadi kelihatan serius banget baca buku," ucapnya sambil tersenyum. Ratna menerima teh itu dengan kikuk. "Matur nuwun, Mas Fahri." Fahri duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan. Ia tahu Ratna sedang melalui sesuatu yang besar. Kalau ada yang membingungkan dari buku itu, tanya saja ke Ustadz. Jangan dipendam sendiri. Belajar agama itu seperti perjalanan, ada teman, ada guru. Ratna hanya mengangguk. Ia merasakan kehangatan dalam kata-kata Fahri. Tidak ada tekanan, hanya dukungan halus yang membuatnya merasa tidak sendirian. Hari-hari berganti minggu. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin kuat pula keyakinannya bahwa Islam adalah jawaban yang ia cari. Namun, ia belum berani mengucapkan syahadat. Ada ketakutan besar yang menahan langkahnya, takut akan reaksi ibunya, takut akan penolakan lingkungan, takut hidupnya berubah selamanya. Malam itu, Ratna duduk di kamar. Ia membuka buku kecil berisi terjemahan Al-Fatihah. Dengan suara pelan, ia mencoba membacanya. Lidahnya kaku, namun hatinya bergetar. Tiba-tiba, air matanya mengalir deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Tuhan, jika ini jalan MU, beri aku kekuatan. Aku hanya ingin tenang, aku hanya ingin dekat dengan MU," lirihnya dalam tangis. Hari-hari berikutnya, ia semakin dekat dengan Ustadz Rahman. Ia bertanya tentang doa, tentang makna solat, tentang kehidupan setelah mati. Setiap jawaban yang ia terima membuat hatinya semakin mantap. Meski demikian, setiap kali pulang ke rumah, ia harus berpura-pura biasa saja di depan ibunya. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasianya akan terbongkar. Pada suatu malam Jumat,
Setelah pengajian selesai, Ustadz Rahman menatap Ratna serius. "Enduk, kalau hatimu sudah yakin, jangan terlalu lama menunda. Hidayah itu anugerah, jangan sampai hilang." Ratna terdiam. Kata-kata itu menghujam jiwanya. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Di rumah, Ratna menatap wajah ibunya yang sedang tertidur di kursi kayu. Keriput di wajahnya tampak jelas diterpa cahaya lampu minyak. Air mata Ratna jatuh. Ia ingin memeluk ibunya, ingin bercerita tentang apa yang ia rasakan. Namun bibirnya terkunci. Di dalam hati, ia berjanji, "Aku akan mencari kebenaran sampai akhir. Meski harus meneteskan air mata, meski harus kehilangan banyak hal, aku tidak akan berhenti. Karena aku yakin, inilah jalan yang selama ini ku cari." Narasi ini menutup perjalanan awal Ratna sebagai pencari kebenaran. Jalan yang ia pilih baru saja dimulai, dan badai besar menantinya. Namun cahaya itu sudah menyala, dan ia tak mungkin lagi berpaling. Penolakan dari keluarga. Pagi itu, matahari baru saja naik di ufuk timur. Cahaya keemasan menembus celah-celah dedaunan jati yang tumbuh di sekitar rumah Ratna. Suasana desa tampak tenang, suara ayam berkokok masih terdengar dari kejauhan. Namun, di dalam hati Ratna, badai besar sedang bergemuruh. Semalaman ia tidak bisa tidur. Kata-kata Ustadz Rahman terus terngiang, "Kalau hatimu sudah yakin, jangan terlalu lama menunda." Ratna tahu, ia harus jujur pada ibunya. Tidak mungkin ia terus menyembunyikan apa yang sedang ia pelajari, apa yang mulai mengisi jiwanya dengan cahaya. Di ruang tamu, Ibu Rati sedang duduk sambil menyiapkan anyaman bambu untuk dijual ke pasar. Tangannya lincah, wajahnya penuh konsentrasi. Ratna duduk di depannya, jantungnya berdetak semakin cepat. Ia membuka mulut, namun suara tak kunjung keluar. "Ibu," suaranya akhirnya pecah, pelan dan bergetar. Ibu Ratih menoleh sebentar. "Kenapa, Enduk? Dari semalam ibu lihat kamu gelisah." Ratna menggenggam kedua tangannya sendiri, menunduk. "Ibu, Ratna, mau ngomong sesuatu yang penting. Tolong jangan marah dulu." Ibu Ratih menghentikan anyamannya. Alisnya terangkat, wajahnya mulai berubah serius. "Apa itu? Kamu bikin ibu deg-degan saja." Air mata sudah menggenang di mata Ratna, tapi ia berusaha tegar. "Bu," Ratna sudah lama merasa kosong. Hati Ratna seperti menemukan cahaya ketika mendengar adzan, ketika membaca tentang Islam. "Ratna, ingin jadi Muslim, Bu." Kata-kata itu meluncur seperti petir yang menyambar di siang bolong. Wajah Ibu Rati seketika pucat, lalu memerah karena amarah. Tangannya bergetar, anyaman bambu terjatuh ke lantai. "Apa kamu bilang tadi, Ratna? Kamu mau jadi Muslim?" "Astagfirullah. Kamu mau mempermalukan keluarga kita?" bentaknya. Ratna menunduk, tubuhnya gemetar. "Bukan begitu, Bu. Ratna cuma ingin tenang." Ratna merasa ini jalan yang benar. Kamu jangan bicara sembarangan begitu. Apa kamu lupa siapa bapakmu? Apa kamu lupa kita ini siapa? Kamu mau mengkhianati darahmu sendiri." Suara Ibu Ratih meninggi, membuat ayam di halaman berlarian ketakutan. Air mata Ratna akhirnya jatuh deras. "Ratna tidak bermaksud mengkhianati, Bu. Ratna cuma ingin dekat sama Tuhan. Ratna cuma ingin damai." Namun, kalimat itu hanya membuat Ibu Ratih semakin murka. Ia berdiri, menunjuk Ratna dengan telunjuknya yang bergetar. "Kalau kamu berani-berani masuk Islam, jangan panggil aku ibu lagi. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini." Ratna terisak. Hatinya hancur, seakan dunia runtuh menimpanya. Ia ingin memeluk ibunya, ingin menjelaskan lebih banyak, tapi kata-kata ibunya begitu tajam seperti pisau yang menusuk dada. Hari-hari setelah percakapan itu berubah mencekam. Ibu Ratih menjadi dingin, jarang bicara pada Ratna. Setiap kali Ratna pulang terlambat dari masjid, ibunya hanya menatap dengan tatapan penuh kecurigaan. Keakraban yang dulu ada seolah lenyap begitu saja. Suatu malam, ketika Ratna pulang dari masjid setelah mendengarkan pengajian, ia mendapati pintu rumah terkunci dari dalam. Ia mengetuk pelan. "Bu, ini Ratna?" Namun, suara dari dalam membuatnya terdiam.
Kamu tidak usah pulang kalau hanya untuk bawa-bawa agama baru ke rumah ini. Ibu tidak mau dengar. Ratna berdiri di depan pintu, tubuhnya lemas. Air matanya kembali jatuh, menetes membasahi tanah. Ia akhirnya duduk di beranda rumah, memeluk lutut, menangis dalam diam sampai tertidur. Keesokan harinya, gosip mulai beredar di desa. Tetangga-tetangga berbisik-bisik setiap kali Ratna lewat. Katanya anak Bu Ratih mau pindah agama, bisik seorang ibu pada temannya. Kasihan ibunya, pasti malu sekali. Ratna mendengar bisikan itu. Wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ini bukan tentang mempermalukan siapapun, tapi tentang mencari kebenaran. Namun, ia memilih diam. Diam sambil terus menahan luka. Di masjid, Ustadz Rahman menyambutnya dengan senyum penuh pengertian. Enduk, sabar. Hidayah itu seringkali datang dengan ujian. Kalau kamu benar-benar yakin, maka sabar adalah kunci. Allah tidak akan meninggalkanmu. Kata-kata itu sedikit menguatkan hati Ratna. Namun, rasa sakit karena penolakan ibunya tetap menusuk. Malam-malamnya kini penuh tangisan. Ia berdoa diam-diam, berharap suatu saat ibunya bisa mengerti. Fahri, pemuda masjid itu, suatu sore melihat Ratna duduk sendirian di serambi dengan wajah sembab. Ia memberanikan diri bicara. Mbakyu Ratna, saya tahu ini berat. Tapi percayalah, setiap orang yang mencari kebenaran pasti diuji. Kalau semua orang langsung menerima, mungkin iman itu tidak akan sekuat yang seharusnya. Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, saya cuma takut kehilangan ibu. Ibu satu-satunya yang saya punya. Fahri menunduk, lalu berkata pelan, kalau Allah yang memegang hati manusia, maka yakinlah suatu hari nanti ibumu akan mengerti. Tugasmu hanya sabar, dan tetap berdoa. Malam itu, Ratna kembali berdoa dengan air mata. Ia bersujud, meski belum tahu gerakan solat yang benar, hanya menempelkan dahinya ke lantai kamar. Ya Allah, kalau Engkau benar-benar Tuhanku, tolonglah aku. Jangan biarkan aku kehilangan ibu. Jangan biarkan aku sendiri. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Air matanya membasahi sajadah tua milik almarhum ayahnya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ibu Ratih sering menolak makan bersama. Ia hanya bicara seperlunya, dengan nada dingin. Tetangga semakin gencar bergunjing. Namun, di balik semua itu, semangat Ratna justru semakin kuat. Ia merasa, meski semua orang menjauh, ada sesuatu yang justru semakin dekat dengannya, cahaya yang menenangkan, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ratna mulai menyadari, inilah harga yang harus ia bayar untuk sebuah kebenaran. Air mata dan penolakan adalah bagian dari perjalanan. Namun, hatinya kini sudah memilih jalan yang tidak bisa lagi ia tinggalkan. Narasi ini menutup babak pahit pertama dalam hidup Ratna. Ia harus berhadapan dengan penolakan ibunya sendiri, sesuatu yang paling ia takutkan. Namun, justru dari titik inilah iman Ratna mulai ditempa, dan cahaya itu, perlahan, semakin kuat menerangi jalannya. Kesendirian dan air mata. Sejak hari Ibu Ratih menolak keras keinginan Ratna untuk memeluk Islam, suasana rumah berubah seperti neraka sunyi. Pintu hati yang dulu terbuka kini tertutup rapat, dan dinding rumah kayu tua itu seakan dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Setiap kali Ratna mencoba menyapa ibunya, jawaban yang ia terima hanyalah tatapan kosong atau diam membisu. Hari-hari Ratna kini penuh kesendirian. Ia duduk di kamarnya berjam-jam, mendengar detak jam dinding yang monoton, seakan mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sementara hatinya masih terjebak dalam badai. Sesekali ia mendengar suara anak-anak mengaji di masjid dari kejauhan. Suara itu seperti cahaya kecil yang menembus kegelapan di dalam hatinya. Namun begitu suara itu memudar, kesunyian kembali menelan dirinya. Malam hari adalah waktu yang paling berat. Saat desa sudah terlelap, Ratna sering menangis diam-diam. Ia memeluk bantal, membasahinya dengan air mata. Ya Allah, lirihnya, meski belum terbiasa menyebut nama itu dengan penuh keyakinan. Kalau Engkau benar-benar mendengarku, tolonglah aku. Aku merasa sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tangisannya terkadang begitu keras, sampai ia harus menutup mulut dengan kain agar ibunya tidak mendengar. Namun,
Justru di saat-saat itulah, Ratna merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada tangan halus yang menenangkan, seolah air matanya tidak jatuh sia-sia. Suatu sore, Ratna mencoba membantu ibunya di dapur. Ia memotong sayuran, berharap kebersamaan kecil itu bisa meluluhkan hati Ibu Ratih. Namun, ibunya hanya diam, tidak menatap, tidak bicara. Suara pisau yang beradu dengan talenan menjadi satu-satunya percakapan di antara mereka. Ratna menunduk, menahan perih di dadanya. "Bu," akhirnya ia memberanikan diri bersuara. Ibu Ratih berhenti sebentar, lalu berkata datar, "Apa?" Ratna menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ratna minta maaf kalau sudah bikin ibu marah. Ratna nggak bermaksud bikin ibu malu. Ratna cuma ingin tenang, Bu. Itu saja." Ibu Ratih menatapnya tajam, mata yang biasanya penuh kasih kini dipenuhi luka dan kekecewaan. "Kamu tidak mengerti, Ratna. Kamu itu harapan ibu satu-satunya. Kalau kamu jadi Muslim, apa kata orang? Apa kata keluarga besar kita? Lebih baik ibu tidak punya anak daripada punya anak yang mempermalukan keluarga." Kata-kata itu menghantam Ratna lebih keras daripada tamparan. Tubuhnya bergetar, tangannya yang memegang pisau hampir terlepas. Ia berbalik, masuk ke kamar, lalu menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, sakit sekali rasanya mendengar kata-kata itu dari orang yang paling aku cintai," bisiknya. Hari-hari berlalu, dan Ratna semakin merasa terasing di rumah sendiri. Ia mulai jarang makan bersama ibunya. Seringkali ia duduk sendirian di halaman, menatap langit sore yang kemerahan. Di sanalah, ia menemukan sedikit ketenangan, melihat langit luas membuatnya merasa tidak benar-benar sendirian. Di masjid, Ratna masih menemukan tempat pelarian. Ustadz Rahman selalu menyambutnya dengan senyum lembut. Fahri kadang-kadang mengajaknya bicara, sekadar menanyakan kabar atau memberi semangat. Namun, meski ada orang yang mendukung, Ratna tahu bahwa ujian sejatinya ada di rumah, di hadapan ibunya sendiri. Pada suatu malam, Ratna memberanikan diri untuk ikut sholat tarawih. Ia berdiri di saf paling belakang, mencoba mengikuti gerakan orang-orang lain. Air matanya jatuh deras saat mendengar bacaan imam. Ia tidak memahami semua kata-katanya, tapi hatinya seolah tahu maknanya. Dalam sujud, Ratna menangis tanpa bisa menahan. Ia merasa begitu kecil, begitu hina, namun anehnya juga merasa begitu dicintai. Sepulang dari masjid, ia kembali mendapati pintu rumah terkunci. Dengan gemetar, ia mengetuk pelan. "Bu, ini Ratna." Namun, dari dalam hanya terdengar suara dingin. "Kalau kamu masih dengan niat itu, jangan masuk ke rumah ini. Pergi sana." Ratna terdiam, tubuhnya lemas. Ia akhirnya duduk di beranda, menahan tangis, memeluk dirinya sendiri. Malam semakin larut, udara dingin menusuk tulang, namun ia tetap di sana. Dalam kesendirian itu, ia bersujud di atas lantai kayu beranda, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa. Hanya Engkau tempatku pulang. Kalau ini ujian MU, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah." Air matanya membasahi lantai, bercampur dengan embun malam. Kesendirian itu begitu pedih, namun justru disitulah Ratna mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang datang setelah pasrah. Hari demi hari, Ratna belajar untuk tidak bergantung pada kasih sayang manusia, bahkan ibunya sendiri. Ia mulai mengerti bahwa mencari kebenaran berarti siap kehilangan banyak hal. Namun, ia juga yakin bahwa kehilangan di dunia hanyalah jalan menuju pertemuan dengan sesuatu yang lebih besar, kasih sayang Tuhan. Di balik setiap air mata, Ratna merasakan hatinya semakin kuat. Ia masih kesepian, masih menangis hampir setiap malam. Namun, kini ia tahu, setiap air mata itu bukan sia-sia. Itu adalah saksi bahwa ia sedang menapaki jalan yang benar, meski penuh duri. Dan dalam kesendirian itulah, lahir seorang Ratna yang baru. Bukan lagi gadis yang takut kehilangan, melainkan seorang perempuan yang belajar menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Tuhan. Hari syahadat. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah Ratna lupakan seumur hidupnya. Setelah berminggu-minggu menahan gejolak batin, menangis dalam kesendirian, dan menghadapi penolakan ibunya,
Akhirnya ia merasa waktunya telah tiba. Hatinya sudah mantap. Ia tidak bisa lagi menunda. Pagi itu, matahari bersinar lembut. Angin sepau dari sawah membawa aroma padi yang hampir menguning. Ratna berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap wajahnya yang pucat dengan mata sembab. Semalaman ia tidak tidur, hanya berdoa sambil menatap langit-langit kamar. Hari ini, ia sudah memutuskan, ia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tangannya gemetar saat ia merapikan rambut. Ia memilih mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, peninggalan almarhum ayahnya. Bukan karena ia ingin terlihat cantik, tapi karena ia ingin menghormati hari ini sebagai hari terpenting dalam hidupnya. Saat ia keluar kamar, Ibu Ratih sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Ratna menunduk, tidak berani menatap ibunya lama-lama. "Mau kemana kamu, Ratna?" Suara Ibu Ratih terdengar datar, penuh curiga. Ratna menggenggam erat tangannya. "Bu, Ratna mau ke masjid." Masjid lagi." Ibu Ratih menghentakkan tangannya ke meja. "Kamu ini keras kepala sekali. Sudah ibu bilang, jangan berhubungan dengan mereka." Air mata menggenang di mata Ratna. Ia berlutut di depan ibunya, memegang tangannya yang dingin. "Bu, maafkan Ratna. Tapi ini jalan yang Ratna pilih. Ratna ingin dekat dengan Tuhan, Bu. Tolong doakan saja." Namun, Ibu Ratih menepis tangannya dengan kasar. "Kalau kamu benar-benar lakukan itu, jangan pernah anggap aku ibumu lagi. Kamu dengar?" Ratna tidak sanggup lagi bicara. Ia hanya menangis, mencium tangan ibunya dengan gemetar, lalu berdiri perlahan. Ia melangkah keluar rumah dengan hati yang hancur, tapi langkahnya tetap teguh. Masjid tua dengan kubah hijau pudar itu berdiri tenang di tengah desa. Dari kejauhan, Ratna bisa melihat beberapa orang sudah berkumpul. Fahri sedang menyapu serambi, sementara Ustadz Rahman duduk bersila di dalam masjid, ditemani beberapa jamaah. Ketika Ratna tiba, semua mata menatapnya. Ia menunduk, wajahnya merah menahan haru. Fahri segera menghampiri, wajahnya penuh semangat. "Mbak Ratna, sampean sudah siap." Ratna hanya mengangguk, bibirnya bergetar. Ustadz Rahman menyambutnya dengan senyum lembut. "Alhamdulillah. Hari ini hari yang besar untukmu, Enduk. Jangan takut. Semua yang hadir di sini saksi bahwa kamu melangkah bukan karena paksaan, tapi karena panggilan hatimu." Suasana masjid menjadi hening. Beberapa ibu-ibu yang biasa ikut pengajian duduk di belakang, sebagian anak muda desa juga hadir. Mereka semua tahu bahwa ini bukan sekadar upacara, tapi titik balik dalam hidup seorang gadis desa yang berani melawan arus. Ratna duduk bersila di depan Ustadz Rahman. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Air mata sudah menggenang sebelum ia sempat mengucapkan apapun. "Enduk, tarik napas dulu, tenangkan hatimu." "Kamu siap?" tanya Ustadz Rahman lembut. Ratna mengangguk pelan. "Saya siap, Pak Ustadz." Ustadz Rahman kemudian mengangkat tangannya. "Ikuti saya, ya? Pelan-pelan saja." Dengan suara bergetar, Ratna mengikuti kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Ustadz Rahman. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis Ratna pecah seketika. Air matanya jatuh deras membasahi pipinya. Suaranya tersendat, namun tetap ia paksakan. Setelah selesai, ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis sejadi-jadinya. Seluruh jamaah di masjid ikut terharu. Ada yang ikut menitikkan air mata, ada yang tersenyum penuh syukur. Fahri yang berdiri di samping Ratna mengepalkan tangannya, berusaha menahan tangis. Ustadz Rahman menepuk lembut bahu Ratna. "Alhamdulillah, mulai hari ini namamu bukan lagi Ratna Dewi. Mulai sekarang, engkau adalah Aisyah." Ratna mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Aisyah," ia mengulang nama itu pelan, meresapi setiap hurufnya. Nama baru yang seolah membawa harapan baru, hidup baru. Setelah prosesi singkat itu, Ustadz Rahman memberikan doa panjang. Semua jamaah mengangkat tangan, mendoakan agar Aisyah diberi kekuatan dan keteguhan iman. Suasana masjid penuh kehangatan, seolah cahaya turun menenangkan setiap hati. Namun, di balik kebahagiaan itu,
Aisyah tahu bahwa badai di rumah belum reda. Ia tahu ibunya masih menolak. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak sendirian. Saat semua jamaah menyalaminya, air matanya terus jatuh. Ada ibu-ibu yang memeluknya sambil berbisik, "Sabar ya, nak. Allah akan selalu bersamamu." Ada anak-anak kecil yang tersenyum polos, seakan tidak peduli dengan perbedaan. Fahri mendekat, menyalaminya dengan hati-hati. "Selamat, Mbak Aisyah. Semoga kuat selalu. Hari ini sampean lahir kembali." Aisyah menatapnya, tersenyum tipis meski matanya sembab. "Matur nuwun, Mas." Malam itu, Aisyah berjalan pulang dengan langkah berat. Langit dipenuhi bintang, angin malam berhembus dingin. Ia tahu, pintu rumahnya mungkin kembali terkunci. Ia tahu, ibunya mungkin akan menolak keberadaannya. Tapi kali ini, hatinya sudah berbeda. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia sudah punya pegangan yang kuat, sesuatu yang tidak bisa direnggut siapapun. Ketika sampai di rumah, benar saja, pintu terkunci. Ia mengetuk pelan. Dari dalam terdengar suara Ibu Ratih, penuh amarah. "Kamu sudah lakukan itu, ya? Kamu benar-benar sudah jadi Muslim. Pergi, Ratna. Aku tidak punya anak lagi." Air mata Aisyah kembali jatuh. Ia menempelkan dahinya di pintu kayu itu. "Bu, tolong dengar sebentar. Nama Ratna memang sudah tidak ada. Sekarang nama Ratna adalah Aisyah. Tapi, Bu, aku tetap anakmu. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu." Tidak ada jawaban dari dalam. Hanya suara isakan yang samar, seolah Ibu Ratih juga menangis diam-diam. Aisyah akhirnya duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Ia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh deras. Tapi kali ini, air mata itu bukan hanya tangis kesedihan. Itu adalah air mata kebahagiaan, air mata kelahiran baru. "Ya Allah," bisiknya, "inilah awal hidupku yang baru. Kuatkan aku, jangan lepaskan aku. Aku pasrah hanya pada MU." Dan malam itu, di bawah cahaya bulan dan bintang, lahirlah seorang Aisyah yang baru, seorang mualaf dengan air mata sebagai saksi dan iman sebagai pelita dalam gelap. Ujian iman pertama. Hari-hari setelah mengucapkan syahadat menjadi masa terberat dalam hidup Aisyah. Jika sebelumnya penolakan ibunya hanya berupa larangan dan kata-kata kasar, maka setelah hari itu segalanya berubah menjadi lebih nyata, lebih pahit. Sejak pulang malam itu dan menemukan pintu rumah terkunci, Aisyah tidak lagi diterima tidur di kamarnya. Ibu Ratih benar-benar menutup diri. Setiap kali Aisyah mencoba mengetuk pintu, sang ibu hanya membalas dengan teriakan atau diam yang menusuk. Sesekali Aisyah mendengar suara ibunya menangis pelan di dalam, namun begitu ia memanggil, tangisan itu berhenti, berganti dengan sunyi yang menyakitkan. Malam demi malam, Aisyah tidur di beranda. Hanya beralaskan tikar pandan dan berselimut sarung tipis, ia berusaha menahan dingin. Angin malam dari sawah menusuk tulang, suara jangkrik dan kodok sawah menjadi pengantar tidurnya. Meski tubuhnya lelah dan matanya basah, hatinya justru semakin kuat. Ia mulai terbiasa menghadap langit, berdoa dalam diam, seolah bercerita kepada Tuhan tentang segala luka yang ia alami. Pagi itu, saat ayam baru berkokok, Aisyah duduk di tepi sumur belakang rumah. Ia membasuh wajah dengan air dingin, lalu berdiri menatap sinar matahari yang muncul perlahan. Ada semangat aneh yang tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa meski ditolak ibunya, ia tidak boleh menyerah. Hari pertama ia mencoba melaksanakan sholat subuh. Masjid masih sepi, hanya ada beberapa bapak tua yang sudah terbiasa datang. Dengan gemetar, Aisyah melangkah masuk, membawa selembar kain jarik untuk menutupi tubuhnya. Ia belum punya mukena, tapi Ustadz Rahman sudah memberitahu bahwa niat lebih penting, pakaian sederhana pun diperbolehkan asal menutup aurat. Ketika sholat selesai, salah seorang ibu-ibu jamaah menghampirinya. "Endut, mulai sekarang pakai mukena ini ya." Ia memberikan mukena putih sederhana, sudah agak lusuh tapi masih bersih. "Ini dulu punyaku. Kamu pakai saja, jangan sungkan." Aisyah menerima pemberian itu dengan air mata mengalir. "Matur nuwun, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Cukup jalani dengan ikhlas, Nak."
Allah sudah siapkan jalan untukmu, jawab ibu itu dengan senyum hangat. Namun, di luar masjid, tidak semua orang sebaik itu. Saat Aisyah berjalan pulang melewati jalan desa, beberapa tetangga berbisik-bisik. Ada yang memandang sinis, ada yang terang-terangan berkata, kasihan ibunya, punya anak durhaka. Ada juga anak-anak muda yang sengaja menertawakan, lihat tuh, Ratna sekarang ganti nama jadi Aisyah. Sok-sokan jadi orang alim. Hati Aisyah perih mendengar semua itu. Ia berusaha menunduk, berjalan cepat tanpa menanggapi. Tapi begitu sampai di rumah, ia kembali menemukan pintu terkunci. Hanya ada suara ibunya dari dalam. Kamu tidak usah bawa mukena itu ke dalam rumah. Kalau kamu ingin jadi orang asing, jadilah orang asing sekalian. Aisyah menahan napas, menekan rasa sakit di dadanya. Ia tahu ibunya sedang marah besar. Ia memilih duduk di beranda, membuka mushaf kecil pemberian Fahri. Meski ia belum bisa membaca huruf Arab dengan lancar, ia hanya menatap huruf-huruf itu dengan hati bergetar. Ya Allah, meski aku belum bisa membaca, ajari aku mencintai kitab MU, doanya dalam hati. Hari-hari selanjutnya, ujian itu makin berat. Beberapa kali ibunya menolak memasak untuknya. Kadang nasi disisakan, kadang tidak sama sekali. Pernah Aisyah hanya makan sepotong singkong rebus yang ia temukan di dapur. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya pucat. Namun, dalam penderitaan itu, cahaya baru hadir. Fahri yang melihat kondisinya diam-diam sering menyelipkan sebungkus nasi atau lauk sederhana di dekat pagar rumahnya. Pernah ia tinggalkan sebotol susu dan sepiring tempe goreng. Saat Aisyah menemukannya, ia hampir menangis, merasa Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkannya. Mas Fahri, gumamnya sambil menatap bungkusan itu, semoga Allah membalas kebaikanmu. Suatu malam, ujian besar kembali datang. Hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar-nyambar, angin kencang membuat genteng rumah berderak. Aisyah yang tidur di beranda kedinginan luar biasa. Tikar dan sarungnya basah kuyup. Ia menggigil, tapi tidak berani memaksa masuk ke dalam rumah. Di tengah rasa dingin itu, ia bersujud di atas lantai basah. Ya Allah, aku lemah sekali. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku percaya Engkau bersama hamba MU. Tangisnya larut bersama suara hujan. Tubuhnya semakin menggigil, namun di balik itu ia merasa hatinya hangat. Seolah ada selimut tak kasat mata yang membungkus dirinya. Keesokan paginya, ia demam tinggi. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Saat itu, Ibu Ratih membuka pintu dan melihat anaknya tergeletak di beranda. Wajah ibunya kaget seketika. Ratna, astaga, kamu kenapa? Ibu Ratih berlari, mengguncang tubuh putrinya. Aisyah membuka mata dengan lemah, tersenyum samar. Bu, jangan khawatir. Aisyah baik-baik saja. Namun, ibunya justru menangis, mengguncang tubuh anaknya. Kamu keras kepala sekali. Kenapa harus begini? Aisyah hanya terdiam, menatap wajah ibunya yang berlinang air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat ibunya luluh. Meski masih penuh amarah, tapi jelas sekali rasa sayang seorang ibu belum hilang. Hari itu, Ustadz Rahman datang menjenguk. Ia memberi obat sederhana dan doa. Enduk, setiap orang yang memilih jalan Allah pasti diuji. Ini baru permulaan. Jangan menyerah. Allah tidak akan memberi cobaan melampaui kemampuan hambanya. Aisyah mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya semakin teguh. Ia tahu, semua ini adalah bagian dari perjalanan. Ia harus tetap berdiri, apapun yang terjadi. Dan sejak hari itu, ia mulai mengerti makna sebenarnya dari kalimat yang ia ucapkan saat bersyahadat, bahwa iman bukan sekadar kata-kata, tapi kesediaan menanggung ujian dengan sabar. Malam itu, sebelum tidur di beranda yang masih basah, Aisyah berbisik pelan, Ya Allah, jika ini ujian MU, aku terima. Jangan biarkan aku berpaling. Jadikan air mataku saksi cintaku pada MU. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan juga karena syukur. Aisyah telah menemukan kekuatan yang bahkan dirinya sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Cahaya di tengah gelap. Hari-hari Aisyah setelah ujian iman pertamanya berlalu dengan perlahan.
Tubuhnya mulai pulih dari demam dan kedinginan, tapi hatinya masih bergelora antara rasa sakit dan harapan. Ia masih tidur di beranda rumah, meski hujan atau angin datang menerpa. Namun kali ini, hatinya mulai menemukan sesuatu yang berbeda, cahaya kecil yang semakin jelas menuntunnya ke jalan yang benar. Suatu sore, setelah pulang dari masjid, Aisyah duduk di tepi sawah. Sinar matahari sore memantul di permukaan air, menciptakan kilau emas yang menenangkan. Ia menatap jauh ke arah pegunungan di kejauhan. Suara angin, kicau burung, dan gemericik air membuat hatinya sedikit lega. Meski ibunya masih dingin, ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Di masjid, Ustadz Rahman mulai memberi pengajaran lebih intensif. Ia mengajari Aisyah sholat dengan tata cara lengkap, membaca doa-doa pendek, dan memahami arti ayat-ayat sederhana dari Al-Quran. Fahri selalu ada di sampingnya, membimbingnya dengan sabar. Terkadang, Aisyah salah mengucap doa atau gerakan sholat, tapi mereka tertawa ringan dan kembali mencoba. Hidup itu perjalanan, Aisyah. Jangan takut salah. Yang penting niatmu benar, kata Ustadz Rahman sambil tersenyum lembut. Malam itu, Aisyah mencoba sholat malam sendirian di beranda. Hujan baru reda, udara masih lembab dan dingin. Ia menutup mata, menekuk tubuh, dan menempelkan dahinya ke lantai kayu beranda. Air matanya jatuh, bukan karena takut atau sedih, tapi karena hatinya terasa ringan. Suara desau angin di antara pepohonan seolah menjadi musik pengiring doanya. Ya Allah, aku lelah, tapi aku ingin terus dekat dengan Mu. Berikan aku cahaya dalam gelapku, bisiknya. Sejak malam itu, Aisyah merasa ada ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Kesendirian dan air mata yang jatuh malam demi malam ternyata menjadi penguat imannya. Ia mulai memahami bahwa kesakitan dan penolakan adalah bagian dari proses, dan bahwa cahaya itu selalu ada, bahkan di tengah kegelapan. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Suatu hari, ketika Aisyah pulang dari masjid, ia menemukan bahwa ibunya sedang berbicara dengan tetangga yang sengaja datang untuk menegur Aisyah. Ratna itu keras kepala, Bu. Jangan sampai desa ini ikut-ikutan dia, kata tetangga itu, suaranya bernada menghakimi. Ibu Ratih menatap Aisyah dengan mata penuh amarah. Kalau kamu kembali ke jalan itu, jangan harap aku mau memandangmu sebagai anakku lagi. Aisyah menunduk, menahan rasa sakit. Ia tahu ia tidak bisa memaksa ibunya menerima. Namun, ia juga tahu bahwa cahaya di hatinya kini lebih kuat daripada ketakutan akan penolakan. Ia memutuskan untuk tetap pulang ke rumah, meski pintu terkunci dan kata-kata ibunya menusuk hati. Di beranda, ia membuka mushaf kecil, menatap huruf-huruf Arab yang masih ia pelajari. Ya Allah, aku memilih jalan ini. Aku percaya engkau tidak akan meninggalkanku, bisiknya. Malam itu, Aisyah mencoba tidur dengan damai. Hujan turun tipis, udara sejuk menusuk kulitnya. Tapi ia merasa nyaman, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Ada rasa hangat yang aneh, seperti pelukan tak terlihat dari Sang Pencipta. Seiring waktu, Aisyah mulai menemukan dukungan baru. Beberapa tetangga yang awalnya menghindar mulai memperhatikannya. Mereka melihat perubahan dalam diri Aisyah. Wajahnya lebih tenang, senyumnya lebih lembut, dan aura ketenangan yang terpancar dari dirinya tidak bisa diabaikan. Fahri selalu ada di sisi Aisyah, membantu membawakan buku, menemaninya belajar, dan memberi semangat. Ia tidak pernah menekan, hanya ada sebagai teman yang setia. Mbak Aisyah, lihat, cahaya itu sudah mulai terlihat di hatimu. Jangan biarkan siapapun memadamkannya, kata Fahri suatu sore saat mereka duduk di serambi masjid. Aisyah tersenyum tipis, menatap pegunungan di kejauhan. Iya, Mas, aku merasa lebih kuat sekarang. Walaupun masih banyak gelap, tapi cahaya itu sudah muncul sedikit demi sedikit. Ustadz Rahman pun menyadari perubahan besar dalam diri Aisyah. Ia mulai memberikan tanggung jawab kecil, seperti memimpin doa pendek untuk anak-anak pengajian. Aisyah awalnya gugup, tapi setiap kali ia berhasil, hatinya terasa lebih mantap. Setiap kali kamu memimpin doa, Aisyah, kamu menyalakan cahaya di hati orang lain juga. Itu tanda bahwa imanmu semakin kuat, kata Ustadz Rahman. Suatu malam, Aisyah duduk sendirian di atas genteng rumah yang datar,
menatap bulan purnama. Desa tampak sunyi, hanya terdengar gemerisik dedaunan. Ia menarik napas panjang, mengingat kembali semua air mata yang jatuh sejak pertama kali ia menemukan cahaya dalam hatinya. Ia ingat malam-malam kesendirian, penolakan ibunya, hujan deras, dingin yang menusuk tulang, ejekan tetangga, dan semua ujian yang pernah ia lalui. Namun, semua itu tidak membuatnya patah. Justru sebaliknya, semuanya menjadi bahan bakar untuk iman yang semakin menyala. Aisyah menunduk, menutup mata, dan tersenyum. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih telah menemaniku dalam gelap. Terima kasih telah memberikan cahaya ini. Aku janji akan selalu berjalan di jalan MU, walaupun badai menghadang. Di atas genteng itu, ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hati kecilnya berkata bahwa meski ujian masih akan datang, cahaya itu sudah ada, tak akan padam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia bersyahadat, Aisyah benar-benar tidur dengan hati tenang. Bukan lagi kesepian, bukan lagi takut, tapi dengan keyakinan bahwa cahaya iman selalu menyertai langkahnya, walau dunia di sekelilingnya masih gelap. Penerimaan keluarga. Beberapa bulan telah berlalu sejak Aisyah bersyahadat. Hatinya semakin kuat, imannya semakin mantap, namun hubungan dengan ibunya masih tegang. Setiap hari ia belajar sabar, belajar menghadapi penolakan, dan tetap menjaga adab meski dicibir atau dijauhi. Namun, di balik kerasnya Ibu Ratih, ada sesuatu yang mulai berubah, perlahan, tanpa disadari oleh Aisyah sendiri. Suatu sore, hujan gerimis turun tipis, membawa aroma tanah basah yang segar. Aisyah duduk di beranda, membaca mushaf kecilnya. Hujan membasahi rambutnya, tapi ia tak peduli. Ia sudah terbiasa. Suara hujan, gemericik air di selokan, dan kicau burung yang malas pulang menjadi teman setianya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang. Ia menoleh dan melihat ibunya berdiri di ambang pintu, tangan memegang baki berisi teh hangat. Mata Ibu Ratih terlihat lelah, namun ada kilau lain di dalamnya, berbeda dari biasanya. Ini, teh hangat. Minum dulu, nak, ucapnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aisyah menatap ibunya, terkejut. Bu, ini, untuk saya? Ibu Ratih mengangguk pelan. Ya, ini, aku tahu kamu sering kedinginan. Jangan menolak ya. Hati Aisyah bergetar. Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata. Terima kasih, Bu, katanya lirih, suaranya bergetar. Ibu Ratih duduk di dekatnya, menjaga jarak. Sunyi menyelimuti mereka berdua, tapi kali ini bukan sunyi yang menusuk hati. Sunyi ini terasa hangat, seakan ada ruang baru yang mulai tercipta di antara mereka. Malam itu, setelah hujan reda, Aisyah duduk di serambi dengan ibunya. Lampu minyak menebarkan cahaya temaram. Suasana hening, tapi penuh ketegangan lembut. Ibu Ratih menarik napas panjang, menatap anaknya. Aisyah, aku masih belum sepenuhnya mengerti semua ini. Tapi aku lihat perubahanmu. Aku lihat, kamu lebih tenang, lebih sabar, lebih berbeda dari sebelumnya, ucapnya perlahan. Aisyah menunduk, air matanya hampir jatuh. Bu, aku tetap anakmu. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Aku hanya ingin dekat dengan Allah, dan aku ingin ibu juga bisa melihatku dengan hati yang sama. Ibu Ratih menghela napas panjang, menatap tangan Aisyah yang menggenggam cangkir teh hangat. Ia menekan rasa sakit dan kebanggaan yang bercampur aduk. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku tidak ingin kamu tersakiti. Tapi, aku lihat kamu kuat, Aisyah. Allah pasti bersamamu. Hati Aisyah meledak dengan campuran bahagia dan haru. Ia meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat. Bu, terima kasih. Aku berjanji akan selalu menjadi anak yang baik. Aku ingin ibu bangga, bukan malu. Ibu Ratih terdiam. Air mata jatuh di pipinya. Aisyah, aku minta maaf. Selama ini aku terlalu keras. Aku hanya ingin melindungimu, tapi caraku salah. Aisyah memeluk ibunya. Pelukan itu terasa hangat, menghapus semua jarak yang terbentuk selama berbulan-bulan. Mereka menangis bersama, melepaskan semua rasa sakit, semua ketakutan, dan semua kesalahpahaman.
Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai pulih. Ibu Ratih mulai menerima Aisyah sebagai seorang muslimah. Ia tidak ikut sholat atau membaca Al-Quran, tapi ia mulai membiarkan Aisyah beribadah di rumah, bahkan kadang menyiapkan makanan untuknya tanpa harus disuruh. Tetangga yang dulu mencibir kini mulai menghormati. Beberapa dari mereka penasaran melihat perubahan Aisyah, tenang, sabar, dan penuh kasih. Anak-anak desa mulai menirunya, dan Aisyah sering diminta membantu mengajarkan doa-doa sederhana kepada anak-anak yang baru belajar di masjid. Fahri selalu ada, membantu Aisyah dengan lembut. Ia tersenyum, melihat anak gadis yang dulu sering menangis di beranda kini mampu berdiri tegak dengan cahaya iman yang menyinari wajahnya. Mbak Aisyah, lihat, sampean sekarang sudah seperti cahaya bagi orang lain, katanya suatu sore saat mereka duduk di serambi masjid. Aisyah tersenyum tipis. Iya, Mas. Aku merasa, semua air mata dan ujian itu tidak sia-sia. Semua itu membuat aku lebih kuat, lebih dekat dengan Allah, dan lebih dekat juga dengan Ibu. Suatu malam, ketika bintang bersinar terang di langit desa, Aisyah duduk bersama ibunya di beranda. Mereka menatap sawah yang basah setelah hujan. Udara malam yang sejuk membawa aroma padi dan tanah basah. Bu, aku ingin meminta sesuatu, kata Aisyah pelan. Ibu Ratih menoleh, menatap anaknya dengan mata lembut. Apa itu, Nak? Doakan aku, agar aku selalu kuat menjalani jalan ini. Agar aku tidak pernah berpaling. Dan, doakan juga aku bisa membuat ibu bangga, bukan malu. Ibu Ratih tersenyum, menepuk lembut tangan Aisyah. Aku doakan, Nak. Semoga Allah selalu melindungimu, memberimu kekuatan, dan membuat hati kita semakin dekat. Air mata jatuh di pipi keduanya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata penerimaan, pengampunan, dan cinta. Untuk pertama kalinya sejak Aisyah bersyahadat, ia merasakan kedamaian sejati di rumah yang kini bukan lagi tempat penolakan, tapi tempat belajar menerima dan dicintai. Hari itu, Aisyah tahu satu hal penting, bahwa cahaya iman yang ia temukan bukan hanya menerangi dirinya, tapi juga mampu menerangi hati orang-orang yang dicintainya. Bahwa kesabaran dan keteguhan tidak akan pernah sia-sia. Dan bahwa cinta seorang ibu, walau sempat terselubung oleh amarah dan rasa takut, tetap bisa kembali jika dibarengi iman dan ketulusan. Di bawah sinar bulan yang temaram, Aisyah menutup matanya, tersenyum. Ia tahu, meski ujian akan terus datang, ia sudah memiliki fondasi yang kuat, cinta Allah, cahaya iman, dan penerimaan dari orang yang paling ia cintai. Air mata yang menjadi berkah. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi udara sudah terasa hangat dan lembut. Aisyah duduk di serambi rumah, memandang sawah yang basah oleh embun pagi. Hatinya tenang, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya ketika air mata selalu menggenang karena kesepian dan penolakan. Kini, air mata yang jatuh lebih sering adalah air mata syukur, air mata kebahagiaan. Beberapa tahun telah berlalu sejak ia bersyahadat. Ia tidak lagi gadis yang gemetar saat berhadapan dengan penolakan. Ia adalah Aisyah yang tegar, dewasa, dan penuh cahaya. Iman yang dulu diuji oleh kesendirian dan air mata kini telah menjadi pelita dalam hidupnya. Ibu Ratih kini duduk di sampingnya. Wajahnya tidak lagi dingin, namun penuh ketenangan dan kasih sayang. Meski ia belum mengikuti agama Aisyah, ia mulai memahami bahwa jalan yang ditempuh anaknya adalah jalan yang membawa kebaikan. Terkadang ia masih bertanya-tanya, tapi rasa takut yang dulu menutup hatinya telah perlahan hilang. Mbak Aisyah, suara Ibu Ratih lembut, aku masih ingat malam-malam ketika aku menolakmu. Aku menyesal, Nak. Tapi melihatmu sekarang, aku bangga padamu. Kau telah melewati semua ujian dengan sabar dan iman yang teguh. Aisyah tersenyum, menatap ibunya dengan mata yang berkilau. Bu, aku juga berterima kasih. Tanpa ujian itu, aku tidak akan belajar sabar. Tanpa ujian itu, aku tidak akan menemukan cahaya yang sejati. Dan Bu, tanpa cinta ibu, aku tidak akan pernah tahu bagaimana kuatnya iman bisa mengalir di hati seseorang yang dicintai. Ibu Ratih menunduk, menahan air mata. Ia meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat.
Aku minta maaf atas semua kesalahan ibu. Dan aku doakan agar Allah selalu memberkatimu. Aku percaya, setiap air mata yang jatuh selama ini ternyata menjadi berkah, bukan kesia-siaan. Aisyah mengangguk. Ia teringat semua malam yang dilalui dengan tangisan dan kesepian. Ia teringat hujan deras yang membasahi tubuhnya, dinginnya malam, ejekan tetangga, dan penolakan ibunya. Semua itu kini terasa seperti pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Setiap air mata yang jatuh telah menempa hatinya, membentuk keimanan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Di masjid desa, kehidupan Aisyah kini semakin aktif. Ia menjadi pembimbing anak-anak pengajian, membantu mereka memahami doa-doa sederhana, dan mengajari mereka sholat dengan sabar. Fahri tetap ada, menjadi teman setia yang selalu memberi semangat tanpa pamrih. Ia tersenyum melihat Aisyah yang kini menjadi sosok cahaya bagi banyak orang. Pada suatu hari, saat mengajari anak-anak doa, seorang ibu yang dulu pernah mencibirnya datang menghampiri. "Enduk, aku ingin meminta maaf. Aku dulu menilai kamu terlalu cepat berubah, tapi sekarang aku lihat, kamu membawa kebaikan, bukan hanya untuk dirimu tapi untuk semua orang." Aisyah menunduk, tersenyum lembut. Alhamdulillah, semuanya karena kasih Allah dan doa-doa yang tidak putus. Dan di sanalah Aisyah sadar, air mata yang jatuh selama ini bukan sekadar rasa sakit atau kehilangan. Air mata itu telah menjadi berkah, menjadi saksi perjalanan hidupnya dari seorang gadis yang tersakiti menjadi seorang wanita yang penuh cahaya. Malam hari di desa itu terasa hangat. Angin sepau, aroma padi, dan suara jangkrik menjadi musik pengantar tidur. Aisyah duduk di serambi rumah, memandang bulan purnama. Ia menutup mata, mengingat semua perjalanan yang telah dilalui, kesendirian, penolakan, hujan, dingin, ejekan, dan ujian iman yang datang silih berganti. "Ya Allah," bisiknya, "terima kasih telah menuntunku. Terima kasih telah meneguhkan hatiku. Terima kasih karena setiap air mata yang jatuh ternyata bukan sia-sia." Air mata jatuh lagi, tapi kali ini dengan damai. Bukan karena sakit, bukan karena kesepian, tetapi karena syukur. Syukur atas kekuatan iman, atas cinta seorang ibu yang perlahan menerima, dan atas cahaya yang kini menerangi setiap langkah hidupnya. Di halaman rumah, Ibu Ratih duduk di sampingnya. Mereka saling menggenggam tangan, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Hanya ada rasa tenang, damai, dan cinta. Semua ujian, semua air mata, telah membawa mereka pada titik ini, penerimaan, pengertian, dan kebahagiaan. Aisyah tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Masih ada ujian, cobaan, dan tantangan. Namun ia tidak takut lagi. Ia telah belajar bahwa setiap air mata yang jatuh di jalan kebenaran akan berubah menjadi berkah, setiap ujian akan meneguhkan iman, dan setiap kesedihan akan diganti dengan cahaya. Dan di bawah sinar bulan yang lembut, Aisyah menatap langit, tersenyum, dan berbisik, "Ya Allah, jadikan aku selalu teguh, jadikan air mataku saksi cintaku kepada MU, dan jadikan hidupku bermanfaat bagi orang-orang yang kucintai. Amin." Malam itu, desa menjadi sunyi, tapi hati Aisyah dan Ibu Ratih penuh dengan cahaya yang hangat, yang akan terus menyinari mereka selamanya. Air mata yang dulu jatuh kini telah menjadi berkah, sebuah kisah tentang iman, kesabaran, cinta, dan cahaya yang tak akan padam. Cerita Air Mata Mualaf selesai dengan kesan mendalam. Perjalanan iman seorang gadis, ujian penolakan keluarga, kesabaran, dan akhirnya penerimaan serta berkah yang lahir dari setiap air mata.